Tahu nggak kalian? Semenjak Mahfud MD nyinyir, usil, dan jahil gara-gara Kaisang naik pesawat jet pribadi, makin kesini makin banyak netizen yang melakukan pencarian siapa-siapa pejabat publik yang punya jet pribadi. Minimal naik turun pesawat jet pribadi. Tahu sendirilah kalian netizen, nggak boleh diganggu idolanya. Makanya nggak heran kalau akhir-akhir ini kita menemukan di beranda YouTube dan juga TikTok kita, Megawati naik jet pribadi, Puan Maharani naik jet pribadi, siapa lagi? Ganjar naik jet pribadi, Anies pun juga naik jet pribadi. Dari mana lewangnya itu? Mahfud MD dan juga Yusuf Kala juga naik jet pribadi. Katakanlah kalau orang sekelas Yusuf Kala, Surya Paloh, Haritanu, Megawati, ya mereka itu sudah warawiri naik jet pribadi, ada fulus, ada uang, kan begitu. Nah Ganjar, Mahfud, apalagi Anies, jadi tanda tanya besar dong. Berarti kita punya hak dong kalau kita pertanyakan apakah mereka juga menerima gratifikasi. Iya kan? Gimana kira-kira? Pak Mahfud kena mental. Soalnya dari foto-foto yang kemarin itu Pak, foto Bapak paling banyak. Oh iki angel iki, wis kena jebak iki. Rencananya menjebak kok malah kena jebak. Pak Mahfud, sing suruh sampean iki sapa? Ya wis terus terang wae lah. Sing suruh sapa? Sing suruh bikin-bikin rusuh iku sapa? Ono wae sampean iki. Penak. Enak dirujak netizen. Itulah bukannya bilang apa. Ya kadang-kadang memang yang namanya nganggur ini, nggak ada kegiatan ini memang sakit kali kepala. Tapi minimal jangan bikin rusuh lah. Tenang-tenang aja kayak si Ganjar gitu loh. Coba lihat Ganjar ngapain? Apa yang bisa dilakukannya? Nggak ada kan? Udah tenang aja menikmati kekalahan gitu loh. Ini kok gerasa gerusuk kau. Aku tahu kau sakit hati sama yang namanya Joko Widodo, ya kan? Tapi dewasa dikit lah, nggak usah nyampe-nyampe sama anaknya. Kau masih belum terima. Kemarin direndahkan sama abangnya itu, si Gibran itu, belimbing sayur yang kalian bilang itu, supir truk yang ugal-ugalan itu yang kalian bilang itu, nggak kena bapaknya, kalian libas anaknya. Nggak dapat abangnya, kalian libas adiknya. Ujungnya apa? Kalian kena goreng sama netizen. Ini publik mulai mempertanyakan ini. Loh, Mbak Puan itu kan ketua dewan. Emang ketua dewan gajinya berapa ya? Kok bisa naik pesawat jet pribadi ya? Oh, pasti punya temannya. Loh, kok iso? Apa ada hubungannya dengan undang-undang yang disahkan? Apa ada temannya pengusaha yang memberikannya pinjaman oleh karena untuk keperluan pribadi, ya supaya bisa lancarlah urusan dan juga apa namanya orang-orang yang dibantu Mbak Puan itu gitu. Ganjar begitu juga, ya kan? Kenapa kemarin waktu kampanyenya itu kok naik pesawat pribadi? Pesawat siapa itu? Bohir ya. Terus terang saja lah ya. Makanya aku bilang ya, kalian cari masalah sekali-sekali. Kami bisa bikin masalah berkali-kali. Aduh. Pak Mahfud Pilpres sudah lama lewat. Udahlah ya. Apa sih yang membuat hatimu terluka? 2 kali mencalonkan diri jadi capres, jadi cawapres, 2 kali gagal. Ya mana tahu sekarang gak rezekimu. Tunggu aja rezekimu nanti 2029 lah. Gitu loh ya. Tapi nggak tahu ini
Kemarin aku dengar podcastnya Bapak Luhut Panjaitan, ya kan? Luhut Binsar Panjaitan. Habis disemprot ini si Mahfud ini. Gara-gara apa? Gara-gara si Mahfud keluar-keluar terus. Ya, Joko Widodo melanggar konstitusi. Joko Widodo melakukan praktek dinasti. Joko Widodo melakukan praktek-praktek yang mengangkangi demokrasi. Luhut Binsar Panjaitan ngamuk. Buktikan. Buktikan. Malah yang namanya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Mahfud, kau kan sama aku. Waktu Gus Dur dilengserkan, kita kan sama-sama di situ. Gus Dur itu lengser Mahfud bukan gara-gara melanggar konstitusi, tapi dia dilengserkan. Dan kau tahu siapa yang menikmati lengsernya Gus Dur itu? Ya siapa lah lagi, ya kan? Tahulah kita siapa yang menggantikan. Gitu dia. Ya, begitu juga Fahri Hamzah. Ya, dia mengatakan bahwasanya ya, yang namanya Mahfud MD itu orangnya itu loyal sama Joko Widodo. Loyal sekali, sangat setia, bahkan bisa dikatakan ya semenjak dari awal pemerintahannya ya pernah dia itu berseberangan dengan Joko Widodo. Waktu itu pernah dia 2014 dia mendukung Prabowo, tapi 2019 dengan berbesar hati hampir saja Joko Widodo mengangkatnya itu menjadi wakil presiden. Cuman nggak tahu karena pertimbangan apa, ya mungkin semesta masih belum terima Mahfud menjadi wakil presiden. Akhirnya Mahfud mendapatkan hadiah yaitu sebagai Menko Polhukam. Aku rasa itu udah cukup Mahfud. Kan begitu. Apa jasa yang kau bikin sama Jokowi? Nggak ada. Tapi Joko Widodo itu jasanya besar sama kau. Ya, di periode yang kedua kau dijadikan Menko Polhukam. Ya, hanya beberapa bulan sebelum sebelum pemilihan, kau baru mengundurkan diri. Jojo hari kau nggak disuruh mengundurkan diri. Kau mengundurkan diri kan juga atas desakan. Bukan desakan dari Joko Widodo, desakan dari orang-orang sekelilingmu. Begitu kau diangkat menjadi cawapresnya Ganjar, mulai disitulah kau merasa bahwasanya kau akan you will be the next vice president. Mulailah kau sombong, mulailah kau angkuhkan, mulai kau anggap remeh, kau jengkali Bapak Joko Widodo. Kau berpikir apa? Joko Widodo, sebentar laginya saatmu, sebentar laginya waktumu. Ternyata apa? Waktumu yang sebentar lagi. Kau nggak sabaran kemarin. Kenapa salahnya rupanya? Sampai pada akhir masa jabatan kau tetap jadi Menko Polhukam. Kan masih bergaji kau. Nggak kayak sekarang kau. Untuk cari duit kau bikin-bikin podcast lah. Mahfud MD Official. Iya kan? Capek kan? Capek. Bikin konten capek kan? Itu makanya aku bilang, ya kan, semenjak kau diusung menjadi cawapres, mulailah kau sombong, mulai kau jengkali Joko Widodo, mulailah kau menyerang pemerintahan Joko Widodo, mulailah kau mempersalahkan TNI, mempersalahkan polisi, mempersalahkan hukum. Lah kau kan bosnya. Kenapa waktu kau di dalam gak pernah kau menyalahkan diri sendiri gitu loh? Ternyata memang selama ini ada masalah di TNI, di Polri dan hukum. Saya bertanggung jawab karena saya adalah Menko Polhukam. Kenapa setelah keluar kau dijanjikan kau jadi calon wakil presiden, itu pun nomor buncit pula. Kau salah-salahkanlah semuanya. Malu kau kan? Malu. Makanya itu ku bilang sama kau, aturannya orang sekelas kau itu udah gak kelasmu lagi nyinyir-nyinyirin si Kaisang. Selama ini kau anggap dia anak-anak. Masa anak-anak kau lihat ini ya? Sedangkan abang si Kaisang kau bilang masih anak-anak. Berarti bagimu Kaisang itu lebih-lebih dari anak-anak. Masa anak-anak kau responi? Kenapa kau iri? Kau nggak pernah lagi naik pesawat jet pribadi. Waktu kau jadi MK masih ada yang ngajak kau naik pesawat jet pribadi. Waktu kau jadi Menko Polhukam masih ada yang ngajak kau naik pesawat jet pribadi. Sekarang nggak ada lagi ya. Makanya angek kau. Tuh kan, tumbang gara-gara kau. Inilah si Mahfud ini.
Semua gara-gara Jokowi. Aduh, tapi itulah ya. Kalau ku bilang sama kalian, yang namanya Mahfud MD ini 11-12 sama Amin Rais. Sama, cuman bedanya dia lebih intelektual. Amin Rais kan bau mulutnya itu kan kemana-mana. Nggak tentu apa yang dibilangnya. Bingungologi, binguisme, bingurokrasi. Baru itu sejarahnya aku sudah 72 tahun hidup di Indonesia ini. Baru kali ini aku dengar istilah-istilah itu. Ku carilah bingungologi yang dibilang Bapak si Amin Rais itu kan. Mana lah bingungologi? Nggak dapat. Bahasa apa ini pikirku gitu kan? Ku cari bahasa Batak, nggak ada. Bahasa Jawa nggak ada. Bahasa Bugis juga nggak ada. Bahasa apa ini pikirku begitu? Ya jadi 11-12 ini. Cuman si Amin Rais masih ada apanya? Ada lebihnya. Masih punya partai dia. Makanya kau cobalah dulu ya kan. Cobalah kau dulu pelajari dulu bagaimana cara membuat partai ya kan. Kurasa kalau kau udah luar kepala lah itu ya kan. Atau sama kayak si Anies ya. Model yang nggak ada. Coba lihatlah dulu sekarang, coba lihat. Ya, aku nggak tahu apakah kau yang nggak mau masuk ke dalam PDIP, ya, nggak mau jadi kader PDIP, nggak mau jadi pengurus PDIP, atau memang PDIP yang nggak tertarik samamu. Orang setua kau itu harusnya sudah bisa menjadi dewan penasehat, ya minimal jadi pimpinan DPP, sama si Ganjar, gitu. Atau masuk kok ke PKB, minta sama si Muhaimin itu. Gitu. Ini enggak, anak kecil pun kau ladeni. Bikin malu kau, Pak. Ujung-ujungnya apa? Ketahuan kan, Megawati ketahuan, Puan Maharani ketahuan, JK juga ketahuan. Siapa lagi? Ganjar, kau sama si Anies ketahuan. Naik pesawat pribadi kan, udah berseliweran foto sama apa kalian, sama apa namanya, sama video kalian di media sosial, udahlah ya. Jadi tahu ndak kalian, semenjak keluar foto-foto tentang yang namanya Mahfud MD juga dikatakan menerima gratifikasi, apa dibilangnya? Dikeluarkanlah statement bahwasanya rakyat tidak berhak untuk memaksa KPK memanggil Gibran, memanggil Kaisang. Makin menciut nyalinya. Karena apa? Supaya rakyat tidak memaksa KPK memanggil Mahfud MD nantinya terkait pesawat jet pribadi. Itu ya udah kebaca itu Mahfud. Sorry ya, aku hanya manggil Pak kepada orang yang kuhormati aja. Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, ya kan? Bapak Butet Kertarajasa, Bapak Lontong. Itu makanya ya. Jadi kan ketahuan kan. Dan juga sekarang biar tahu kalian ya, ada siapa itu? Said Abdullah. Ada videonya yang terbaru biar tahu kalian. Nggak tahu entah dapat dari mana netizen ini. Betul. Udah ku bilang ya, dari segala makhluk di dunia ini, netizen lah makhluk yang paling cerdas. Lebih dulu dapat berita daripada TV nasional. Coba lihat kalian dulu. Said Abdullah, Ketua DPP PDIP bidang perekonomian, merupakan calon anggota legislatif DPR RI dengan perolehan suara terbanyak secara nasional pada pemilu 2024. Akan tetapi ex-Ketua Badan Anggaran DPR RI tahun 2019 hingga 2024 tersebut diketahui seringkali bepergian menggunakan pesawat private jet. Hal ini mengemuka ketika video politikus PDIP Said Abdullah tengah menaiki pesawat private jet, bahkan asyik merokok, pernah ramai beredar di media sosial. Dalam video yang ramai di media sosial itu, terlihat Said bersama rombongannya tengah duduk santai di dalam pesawat pribadi sambil merokok. Gaya hidup politikus PDIP Said Abdullah tersebut sangat menyakiti hati masyarakat. Dalam video, politikus PDIP Said Abdullah sangat menikmati perjalanan udara dengan pesawat private jet.
Petinggi PDIP itu ditengarai masih sering bepergian menggunakan pesawat private jet. Namun ia kali ini lebih berhati-hati agar videonya tidak bocor sehingga ramai diperbincangkan. Udah kalian lihat ya kan? Udah tahu kalian siapa yang botak-botak itu? Itulah Said Abdullah. Dia itu anggota dewan dari dari PDI Perjuangan. Dan bukan main-main, wah, posisinya Banggar. Ketua Banggar dia. Ketua Badan Anggaran, ya, mudah-mudahan ya kami berdoa anggaran Indonesia ini selamat-selamat saja, ya kan? Anggaran belanja anggaran belanja itu dikeluarkan dengan baik kan, Pak? Bapak Said Abdullah, aman kan? Anggaran belanja negara aman kan? Nggak ada penyelewengan kan? Iya, kalau pesawat pribadi yang ditumpangi tadi itu, yakin aku itu nggak gratifikasi itu, nggak. Iya, baiknya dia, orang baiknya dia, baik kali baik. Tengok aja gaya itu di pesawat itu kan. Jangan kalian tanya, Opung Parbelak itu pesawatnya jenis apa? Nggak tahu aku. Kalau kalian tanya sama aku, Bus Medan Jaya, PMH, ALS, tahu aku. Tapi mengenai pesawat jet pribadi nggak tahu aku. Iya kan? Partai apa? PDIP. Makanya aku bilang, kalian cari masalah, kalian bikin masalah sendiri. Terencana kalian mau menjebak Joko Widodo lewat Kaisang, ternyata kalian semua kena jebak. Enak kan? Enak, makanya aku bilang ilmu Jokowi kan begitu ya, selalu menggunakan setiap batu yang dilemparkan lawan-lawannya untuk membantu untuk membangun sebuah benteng pertahanan. Itu yang kalian nggak sanggup. Selalu kalian menyerang dan menyerang. Apa nggak tahu kalian kalau playing victim itu masih laku? Apalagi jika dikemas dengan cara yang unik, dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan gitu. Ini nggak sadar kalian kan asik menyerang aja. Cobalah kalian kreatif dikit gitu loh. Ya, jadi udahlah, stoplah pembahasan mengenai pesawat jet pribadi ya. Jadi kalau misalnya kalian menuntut yang namanya Kaisang ya untuk diperiksa KPK, kalian siap-siap juga untuk diperiksa KPK. Iya dong, harus ada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di sini Kaisang tidak ada beban. Karena apa? Dia bukan pejabat publik. Dia tidak pernah menjabat sebagai seorang pegawai negeri. Tapi namanya Mahfud MD udah ketar-ketir itu. Udah makitir bahasa Jawanya. Udah tremor bahasa Sundanya. Begitu juga Anies Baswedan. Begitu juga dengan Yusuf Kala. Kalau Yusuf Kala walaupun dia juga pejabat publik, tapi ya masih ada alasan lah ya. Dia itu juga pengusaha begitu. Bagaimana dengan Puan Maharani? Bisa. Suaminya pengusaha. Nah Ganjar, termasuk kau sendiri Mahfud, pengusaha bukan, ketua partai bukan. Itu dia ya. Jadi makanya aku bilang, sebelum kita berbuat jahat sama orang lain, pikirkan dulu apakah kejahatan itu akan menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Ya masa harus diajar-ajari kalian. Ya, jadi kalau bicara tentang gratifikasi, kurasa Mahfud MD ini lebih tahu daripada kita semua, ya. Apa-apa saja yang boleh diterima, apa-apa saja yang tidak boleh terima. Kalau bicara tentang gratifikasi, jujur aja lah, ya. Apalagi pejabat negara sekelas bupati ke atas, nggak mungkin nggak terima gratifikasi. Semuanya pun nggak juga. Berani kali Opung bilang kayak gitu, perkiraanku.
Dari mana opung tahu? Tahu aja lah. Ya, karena gratifikasi itu kadang-kadang ambigu. Ngerti kalian ambigu? Dibilang nyata enggak, dibilang enggak nyata juga. Iya, iya kan? Contohnya, ya kan? Kasih oleh-oleh sama pejabat, ya kan? Kalau kasih oleh-oleh jalan-jalan, dia dari Paris contohnya, dikasih dia baju atau dasi, ya kan? Yang harganya 1 juta 2 juta, ya wajar lah. Tapi kalau Rolex, itu kan udah nggak wajar itu. Berlian. Opung, yang opung maksud siapa? Adalah. Nggak perlu kalian tahu itu. Cukup hanya aku dan di atas yang tahu. Ya, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Sekarang kalau misalnya Bapak Prabowo naik jet pribadi, kira-kira Mahfud MD mau komentar nggak? Jangankan fasilitas negara, fasilitas sendiri pun juga dipakai untuk negara. Itulah Bapak Prabowo, biar tahu kau. Komen dulu, komen. Ini nggak tahu kau apa asal dari mana asal usul pesawat itu, nyablak aja. Apa dasarnya? Kenapa si Kaisang bisa dapat keistimewaan, bisa dapat perlakuan spesial dari orang yang punya perusahaan si limited itu? Ya kan, nggak tahu kau, nggak nyampe ke situ. Yang penting kau keluarkan statement, ya kan? Biar apa? Biar jadi pusat perhatian kan begitu. Rupanya dibully kau kan, kena goreng kau. Itulah harusnya masa tuamu itu kau itu jadi panutan kami, Bapak. Ya, bukan malah jadi orang yang menjengkelkan gitu loh. Ini kau menjengkelkan sekali kau. Gimana pun juga, ingat ya, yang namanya Kaisang itu, dia adalah ketua umum PSI, di mana PSI sebagian besar adalah anak muda. Hati-hati, sekali kau ganggu anak muda, sekali kau ganggu pemimpinnya, kau berurusan sama anggotanya. Nggak tahu kau, siapa yang mencari-cari video itu? Mana tahu itu orang PSI semuanya. Anak muda bro, jangan dilawan. Ya, oke lah dulu ya. Salam perubahan. Salam perubahan pula. Salam perbelak. Saya lupa pula aku. Apa salam penutupku ya? Kok masuk pula aku disusupi rohnya si Anies ini. Salam perubahan pula aku bilang. Jadi lupa aku salam sendiri. Salam perbelak, salam NKRI harga mati.